Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Merujuk pada arti katanya, daur itu adalah sesuatu yang berulang atau kita lebih sering menyebutnya dengan sebutan siklus. Daur biogeokimia itu lebih ke menjelaskan bagaimana perubahan materi yang berlangsung di alam, baik itu secara biologi, geologis, maupun kimiawi. Ada 4 jenis daur yang akan kita pelajari dalam bahasan kali ini. Yang pertama itu adalah daur karbon dan oksigen, kemudian daur nitrogen, daur air, dan daur fosfor. Yang pertama yang akan kita bahas adalah daur karbon dan oksigen, di mana kita akan mempelajari bagaimana proses perubahan kimiawi yang terjadi pada makhluk hidup yang melibatkan unsur karbon dan oksigen. Perlu kita ketahui bahwa manusia dan hewan itu dia akan menghirup oksigen, kemudian akan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu dari manakah oksigen yang kita hirup dan kemanakah karbon dioksida yang kita hembuskan? Itu akan masuk pada peristiwa daur karbon dan oksigen. Kita akan telusuri jalurnya. Pertama, manusia dan hewan itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini nantinya akan diserap lagi oleh tanaman, tumbuhan, dan organisme fotosintesis yang ada pada air untuk diubah menjadi makanan. Dalam hal ini bentuknya C6H12O6 atau yang kita kenal dengan glukosa, bisa tersimpan dalam bentuk buah, akar, batang, ataupun daun. Peristiwa tersebut, peristiwa pengubahan karbon dioksida menjadi makanan, itu melibatkan cahaya matahari. Nama prosesnya kita menyebutnya adalah fotosintesis. Dari hasil fotosintesis tersebut dihasilkanlah makanan dan oksigen. Oksigennya nanti akan dikeluarkan oleh tumbuhan menggunakan mulut daun yang kita sebut dengan stomata. Kemudian oksigen tersebut akan digunakan oleh hewan dan manusia untuk bernafas. Oksigen yang digunakan untuk bernafas itu akan digunakan di dalam metabolisme tubuhnya untuk mengubah makanan ini menjadi energi. Hasil peristiwa metabolisme tersebut adalah berupa karbon dioksida yang dilepaskan kembali ke udara, kemudian nanti akan diserap kembali oleh tumbuhan, akan lanjut ke proses fotosintesis kembali, dan seperti itu siklus akan berulang. Itulah yang dinamakan daur karbon dan oksigen, yang melibatkan organisme fotosintesis dan cahaya matahari. Siklus berikutnya yang akan kita bahas adalah siklus air atau daur air, di mana ini adalah perubahan air yang terjadi secara terus-menerus di alam. Kita mulai dari hujan, di mana sumber air kita adalah hujan. Hujan itu jatuh dari awan, kemudian hujan tersebut akan mengalir ke sungai sampai akhirnya menuju ke laut, dan ada juga beberapa air hujan yang diserap oleh tanah lewat suatu proses yang kita sebut dengan infiltrasi. Kemudian air yang diserap oleh tanah nanti akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan adanya cahaya matahari, maka air yang terdapat pada tumbuhan dan juga air yang terdapat pada air laut ataupun pada sungai itu akan mengalami peristiwa evaporasi, atau yang lebih kita kenal dengan perubahan air menjadi uap oleh sebab adanya panas. Panasnya dihasilkan oleh cahaya matahari. Kemudian uap-uap tersebut akan berkumpul di atas. Kemudian uap tersebut akan menjadi awan. Awan akibat oleh perbedaan suhu udara yang disebabkan oleh cahaya matahari akan menyebabkan tekanannya juga akan berbeda, sehingga awan tersebut akan bergerak menuju suatu wilayah. Kemudian pada suatu wilayah tersebut, karena perbedaan suhu, maka si uap air tersebut akan berubah menjadi tetesan-tetesan embun atau uap tetesan air, yang kita kenal prosesnya dengan nama kondensasi. Kemudian ketika air tersebut sudah memiliki massa yang cukup berat, atau dalam hal ini tetesan airnya sudah sangat banyak berkumpul, akan menimbulkan awan yang warnanya sedikit gelap atau kegelapan, atau kita menyebutnya awan mendung. Kemudian awan tersebut karena berat airnya sudah cukup tinggi, menyebabkan air tersebut akan jatuh
kita menyebutnya dengan peristiwa presipitasi, atau mungkin lebih umumnya kita mengenal dengan peristiwa yang kita sebut dengan hujan. Itu singkat untuk proses daur air, di mana peristiwanya melibatkan cahaya matahari, tumbuhan, dan lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Daur berikutnya yang akan kita bahas adalah daur nitrogen. Nitrogen itu sangat penting, molekul yang sangat penting dalam proses atau peristiwa penyusunan protein. Kita tahu bahwa seluruh tubuh kita itu pasti tersusun atas protein. Sumber protein yang kita dapatkan sehari-hari adalah mungkin dari daging, hewan darat ataupun hewan laut. Oke, akan kita telusuri bagaimana daur nitrogen itu terjadi. Pertama yang akan kita bahas tentu dari ini manusia. Biasanya manusia itu akan mengkonsumsi berbagai jenis makanan, baik itu yang berupa nabati ataupun hewani. Kemudian sisa-sisa proses pencernaan makanannya atau sisa metabolismenya, contohnya ini dalam bentuk amoniak yang akan dikeluarkan lewat urin itu, ataupun juga dengan apabila manusia tersebut mati kemudian menjadi bangkai, itu tentu akan diuraikan oleh pengurai atau dalam hal ini dekomposer. Sebut saja misalnya jamur ataupun bakteri. Jamur dan bakteri akan mengubah amoniak tersebut menjadi amonium, atau kita menyebutnya dengan peristiwa amonifikasi. Oke, itu peristiwa amonifikasi yang disebabkan oleh dekomposer. Selain oleh dekomposer, peristiwa amonifikasi juga dilakukan oleh bakteri amonifikasi. Ini contohnya adalah bakteri Azotobacter. Nitrogen yang tersebar di udara secara bebas itu harus ditangkap dulu atau difiksasi. Organisme yang dapat melakukan fiksasi nitrogen dari udara bebas itu adalah tanaman legum. Apa itu tanaman legum? Tanaman yang memiliki buah polong-polongan, atau dalam hal ini buahnya banyak. Sebut saja tanaman kacang-kacangan. Kenapa tanaman legum ini bisa melakukan proses fiksasi nitrogen? Karena pada akar-akar tanaman legum ini terdapat suatu bakteri yang bernama bakteri Rhizobium. Bakteri ini yang membantu mengikat nitrogen bebas yang ada di udara ke dalam bentuk amonium, atau yang kita lebih mengenalnya dengan peristiwa amonifikasi. Amonium atau dalam hal ini NH4 akan diubah menjadi nitrit yang kita kenal prosesnya dengan sebutan nitritasi. Dilanjut, nitrit tersebut akan diubah kembali menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Mohon maaf, amonium diubah menjadi nitrit dalam peristiwa nitritasi itu dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Kemudian nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat yang ada di dalam tanah itu bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan secara langsung untuk peristiwa penyusunan makanannya lewat peristiwa asimilasi. Kemudian nitrat yang ada di dalam tanah juga akan dapat mengalami peristiwa denitrifikasi untuk kemudian kembali lagi menjadi nitrogen. Nitrogen tersebut akan kembali lagi difiksasi oleh tanaman legum, kemudian siklus akan berlangsung seperti yang sudah dijelaskan. Daur berikutnya yang akan kita bahas adalah daur fosfor, di mana fosfor itu akan sangat identik dengan bebatuan. Bebatuan itu biasanya akan kita temukan di gunung. Kemudian fosfor yang terdapat dalam bebatuan di gunung tersebut biasanya akan mengalami pelapukan yang disebabkan oleh air hujan yang jatuh ke permukaan pegunungan tersebut. Fosfor tersebut akan terbawa oleh air, kemudian akan mengendap ke dalam tanah. Fosfor yang ada di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk peristiwa asimilasi, membuat makanan. Tentunya nanti makanan yang ada di dalam tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Kemudian suatu saat nanti hewan dan manusia tersebut akan mati.
Kalau hewan dan manusia mati tentu akan diuraikan menjadi molekul-molekul anorganik. Nah, fosfor atau fosfat anorganik tersebut akan hanyut terbawa air sampai menuju ke lautan dan akan mengendap di dasar laut sampai akhirnya dalam proses yang sangat lama akan berubah menjadi bebatuan. Bebatuan tersebut akan kembali mengalami peristiwa pengangkatan yang merupakan peristiwa geologis menjadi gunung kembali, dan kemudian proses tersebut akan berlangsung secara terus-menerus. Oke, demikian penjelasan tentang daur biokimia yang terjadi di alam. Anda boleh perhatikan hampir setiap daun itu akan melibatkan yang pertama itu pasti akan ada tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat mengubah molekul anorganik menjadi molekul organik. Molekul organik adalah molekul yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan tumbuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian manusia dalam hal ini sebagai konsumen tentu akan mengambil manfaat yang banyak dari alam. Apabila daur biogeokimia itu berlangsung secara normal, maka kehidupan akan berlangsung sehat dan tidak akan terjadi apa-apa. Sebaliknya, kalau manusia terlalu mengeksploitasi alam, dalam hal ini contohnya menebang tumbuhan atau memburu hewan secara besar-besaran, tentu akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem sehingga daur biogeokimianya pun tidak akan berlangsung. Kita ambil contoh kecil. Anda perhatikan daur karbon dan oksigen. Karbon hanya dapat diubah menjadi oksigen oleh tumbuhan. Sekarang Anda perhatikan oleh tumbuhan dan makhluk hidup fotosintesis lainnya. Sekarang Anda perhatikan apabila terjadi banyak penggundulan hutan sehingga pepohonannya ditebang, ada kemungkinan pohon ini akan habis. Kalau pohon tersebut habis, maka yang terjadi adalah tidak akan ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, bagaimana hewan dan manusia akan bernapas? Tentu itu adalah akhir dari kehidupan. Artinya, mulai dari sekarang kita sayangi pohon-pohon kita, hutan-hutan kita jaga. Kalau kita tidak bisa menghalang-halangi mereka yang menebang hutan secara sembarangan, mungkin kita bisa melakukan penanaman hutan-hutan yang ada di wilayah atau di lingkungan sekitar kita. Boleh jadi apa yang kita lakukan itu kecil, tapi kalau hal yang kecil dilakukan oleh banyak orang, itu tentu akan menyebabkan perubahan yang sangat besar. Oke, terima kasih pembahasan tentang daur biogeokimia untuk daur karbon, daur air, daur nitrogen, dan daur fosfor. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.